Di sebuah desa terpencil bernama Desa Pucang, ada sebuah kepercayaan lama yang hidup di antara penduduk. Mereka percaya bahwa di tengah malam, saat bulan purnama bersinar terang, makhluk mengerikan berkeliaran mencari mangsanya. Makhluk itu adalah babi ngepet, babi yang dipercaya bisa mencuri kekayaan penduduk desa secara misterius. Legenda ini sering diceritakan oleh para tetua kepada anak-anak untuk menakuti mereka. Namun bagi beberapa orang, cerita itu lebih dari sekedar mitos. Pak Dharma, seorang petani sederhana yang tinggal di ujung desa, mulai merasakan hal aneh di rumahnya. Tabungan yang ia simpan selama bertahun-tahun berlahan menghilang tanpa jejak. Istrinya Bu Siti merasakan ketakutan setiap kali mereka menghitung uang dan mendapati jumlahnya yang berkurang. "Ini pasti ulah babi ngepet," kata Bu Siti dengan wajah pucat di suatu malam. Tetangga mereka, Pak Harun, terkenal sebagai orang yang sangat tertutup. Banyak yang menduga-duga apakah mungkin Pak Harun terlibat dalam ilmu hitam. Karena meskipun jarang bekerja, rumahnya semakin megah dan kekayaannya semakin bertambah. Desas-desus mulai menyebar bahwa Pak Harun mungkin memiliki hubungan dengan babi ngepet. Suatu malam ketika rasa curiga semakin memuncak, Pak Dharma memutuskan untuk mengajak beberapa warga desa untuk mengintai rumah Pak Harun. Mereka ingin membuktikan apakah benar ada kaitannya dengan sosok babi ngepet yang selama ini menjadi misteri desa. Pada malam yang dingin dan sunyi, mereka menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Harun. Cahaya bulan purnama menyinari perjalanan mereka, memberikan bayangan aneh di antara pepohonan. Saat tiba di dekat rumah Pak Harun, mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Dari balik jendela rumah, terlihat sosok babi besar dengan mata merah menyala keluar dari pintu belakang rumah Pak Harun. Babi itu bergerak cepat, melesat ke arah hutan dengan gerakan yang tidak wajar. Pak Dharma dan beberapa warga desa segera berlari mengejar. Namun jejak babi itu lenyap begitu saja di tengah hutan. Mereka kebingungan, tetapi ketakutan mereka semakin besar. Mereka yakin sosok itu bukan babi biasa. Malam itu penduduk desa semakin resah. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Pak Dharma dan beberapa warga desa berkumpul di rumahnya untuk merencanakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mereka yakin bahwa rahasia besar sedang disembunyikan. Dan jika mereka tidak bertindak, babi ngepet akan terus berkeliaran, mencuri kekayaan mereka. Namun malam berikutnya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Babi ngepet itu muncul lagi. Ia melintasi halaman rumah Pak Dharma dengan suara geraman rendah yang mengerikan. Ketika Pak Dharma mencoba mendekati dengan obor di tangan, babi itu lenyap dalam sekejap, seperti bayangan di telan malam. Keesokan harinya suasana Desa Pucang semakin mencekam. Berita tentang penampakan babi ngepet semakin tersebar, membuat semua orang semakin gelisah. Tidak ada yang berani meninggalkan rumah setelah senja. Bahkan beberapa warga mulai menyiapkan jebakan-jebakan di sekitar rumah mereka, berharap bisa menangkap makhluk itu. Namun rasa takut yang melingkupi desa semakin kuat, seolah-olah bayangan hitam itu sedang mengintai di setiap sudut. Pak Dharma tak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus dipenuhi oleh sosok babi besar bermata merah yang dilihatnya pada malam sebelumnya. Dengan mata lelah ia berdiri di jendela, menatap keluar rumah yang gelap gulita. Tiba-tiba terdengar langkah pelan yang mendekati rumahnya. Pak Dharma cepat-cepat mengambil obor dan keluar dari rumah. Di sana di bawah bayangan pohon beringin tua di depan rumahnya, berdiri sosok yang sudah tak asing lagi baginya.
Pak Harun wajahnya terlihat lelah dan nampak ketakutan. Sangat berbeda dari pria yang biasanya terlihat tenang dan penuh percaya diri. "Pak Dharma," bisik Pak Harun. Suaranya bergetar. "Aku tahu kalian mencurigai aku, tapi aku punya alasan untuk datang malam ini." Pak Dharma terkejut. "Apa maksudmu, Harun? Kenapa kau di sini?" Pak Harun menatap Pak Dharma dengan mata penuh penyesalan. "Babi ngepet itu bukan sekedar legenda. Itu nyata. Dan aku tahu siapa yang mengendalikannya." Pak Dharma merasa darahnya berdesir. "Apa maksudmu? Apakah benar itu kamu yang melakukan semua ini?" Pak Harun menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Bukan aku, tapi aku tahu siapa yang melakukannya. Ada seseorang di desa ini yang bersekutu dengan kekuatan gelap. Dan dia jauh lebih berbahaya dari apa yang kalian kira. Aku dulu hampir terjerumus dalam dunia itu, tapi aku mundur tepat waktu. Namun orang itu tidak seberuntung aku." Pak Dharma semakin penasaran. "Siapa yang kamu maksud?" Namun sebelum Pak Harun sempat menjawab, terdengar suara aneh dari kejauhan, seperti suara binatang buas yang sedang mengamati mangsanya. Mereka berdua menoleh, dan di ujung jalan di balik kabut tipis malam, terlihat sosok babi ngepet yang sedang bergerak perlahan. Pak Harun bergetar, langkahnya mundur dengan cepat. "Dia datang," bisiknya dengan nada penuh ketakutan. "Kita harus pergi sekarang, Dharma, sebelum terlambat." Namun sebelum Pak Dharma bisa bereaksi, tiba-tiba babi ngepet itu menghilang dalam kegelapan, seolah-olah ditelan oleh malam. Suasana sepi kembali, tetapi ketegangan di udara tetap terasa menakutkan. Pak Harun berlari ke arah rumahnya tanpa berkata apa-apa lagi. Pak Dharma berdiri terpaku di tempat, jantungnya berdebar keras. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar misteri babi ngepet di sini, dan ia tahu bahwa Pak Harun menyembunyikan sesuatu. Malam itu ia bertekad akan mencari tahu lebih banyak tentang rahasia gelap yang mengancam desa mereka. Keesokan harinya Pak Dharma bertemu dengan beberapa warga desa yang juga merasa resah dengan situasi ini. Bersama-sama mereka merencanakan untuk menangkap babi ngepet dan mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Salah satu dari mereka, seorang pemuda pemberani bernama Seno, mengusulkan agar mereka melakukan ronda malam secara bergantian. Malam harinya mereka berkumpul di pos ronda dengan senjata seadanya. Semua orang berjaga dengan penuh waspada, menunggu tanda-tanda kehadiran babi ngepet. Namun yang mereka tidak tahu adalah malam itu akan menjadi malam yang paling mencekam dalam hidup mereka. Saat tengah malam tiba-tiba terdengar langkah kaki berderap cepat dari arah hutan. Pak Dharma dan Seno segera bersiap, memegang erat senjata mereka. Dari balik pepohonan muncullah sosok babi ngepet dengan mata merah yang menyala menembus kegelapan. Namun ada yang aneh kali ini. Makhluk itu tidak melarikan diri seperti biasanya. Ia malah berdiri diam, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Seno yang tak sabar melompat maju untuk menangkapnya. Namun saat dia mendekat, babi itu menghilang dalam sekejap mata. Yang tersisa hanyalah hawa dingin yang menusuk dan suara tawa menyeramkan yang terdengar dari arah hutan. "Tunggu, itu suara manusia," teriak Pak Dharma. Ia segera menyadari babi ngepet bukan sekedar makhluk gaib yang berkeliaran tanpa kendali. Ada seseorang yang mengendalikannya, dan orang itu ada di antara mereka.
Suara tawa menyeramkan itu masih menggema di telinga Pak Dharma dan Seno. Jantung mereka berdetak kencang. Suasana yang awalnya sunyi berubah menjadi mencekam. Semua yang ikut ronda malam itu saling berpandangan dengan wajah penuh kecemasan. Tidak ada yang tahu siapa yang tertawa, tetapi mereka semua merasa ada sesuatu yang sangat salah. "Siapa yang mengendalikan babi ngepet itu?" kata Seno sambil memegangi bambu runcingnya. Pak Dharma hanya bisa menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi kita harus berhati-hati. Orang itu jelas ada di antara kita. Seseorang yang mungkin selama ini kita percayai." Keesokan harinya suasana desa semakin tegang. Beberapa warga desa mulai curiga satu sama lain. Gosip tersebar dengan cepat, dan banyak yang mulai menuduh secara sembarangan. Pak Harun yang sejak awal dicurigai, tiba-tiba menghilang dari desa tanpa jejak, membuat semua orang semakin yakin bahwa dialah dalang di balik teror babi ngepet. Namun Pak Dharma tidak merasa yakin, meskipun tingkah laku Pak Harun mencurigakan. Ia teringat percakapan terakhir mereka tentang seseorang yang lebih kuat dan berbahaya. Bersama Seno ia mulai penyelidikan untuk mencari tahu siapa dalang sebenarnya. Mereka mulai dengan mengunjungi rumah Pak Harun yang sekarang kosong. Saat mereka masuk, suasana rumah itu terasa sangat aneh, dingin, gelap, dan terasa seperti ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Di ruangan tamu mereka menemukan sejumlah benda yang mencurigakan. Ada beberapa kertas lusuh yang bertuliskan mantra-mantra, dan beberapa benda keramat yang biasa digunakan dalam ritual mistis. Namun di pojok ruangan, Seno menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah buku harian. "Ini milik Pak Harun," kata Seno. Di dalamnya tertulis catatan harian yang bercerita tentang bagaimana Pak Harun dulu pernah terjerat dalam ilmu hitam. Namun ia berhenti tepat waktu. Di halaman terakhir ada satu nama yang disebutkan berulang kali, Ki Suryo. "Ki Suryo? Bukankah dia dukun yang tinggal di hutan sebelah desa?" kata Seno dengan kening berkerut. "Dia jarang terlihat di desa, tapi aku pernah mendengar namanya. Orang bilang dia memiliki kekuatan gaib yang kuat." Pak Dharma menatap catatan itu dengan serius. "Sepertinya ini petunjuk yang kita cari. Jika Ki Suryo benar-benar terlibat, kita harus mencarinya." Mereka memutuskan untuk menemui Ki Suryo. Malam itu dengan keberanian yang tersisa, Pak Dharma dan Seno berjalan menuju hutan di tepi desa. Suara jangkrik dan angin malam yang berhembus dingin menambah suasana horor. Di tengah perjalanan, mereka merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Setibanya di gubuk tua Ki Suryo, mereka melihat asap tipis keluar dari atapnya, tanda bahwa seseorang sedang berada di dalam. Mereka mengetuk pintu dengan ragu, dan tak lama kemudian pintu itu terbuka, menampakkan wajah tua Ki Suryo yang tersenyum tipis. "Kalian datang untuk menanyakan tentang babi ngepet itu, bukan?" katanya tenang, seolah sudah tahu tujuan mereka. Pak Dharma dan Seno terkejut. "Bagaimana kau tahu?" tanya Pak Dharma. Ki Suryo tertawa kecil. "Aku tahu lebih banyak dari yang kalian pikirkan. Babi ngepet itu bukan sekedar legenda. Ada seseorang di desa kalian yang sudah bersekutu dengan kekuatan gelap itu. Tapi bukan aku, dan bukan Pak Harun. Ada orang lain yang lebih berbahaya. Seseorang yang selama ini kalian anggap teman." Pak Dharma dan Seno menatap Ki Suryo dengan waspada.
Lalu siapa orang itu? Siapa yang mengendalikan babi ngepet itu? Ki Suryo menatap mereka dengan pandangan dalam. Kebenaran kadang lebih menakutkan daripada legenda. Orang yang kalian cari ada di antara kalian, dekat dengan kalian, mungkin bahkan tinggal bersama kalian. Dia telah menjual jiwanya demi kekayaan, dan sekarang kalian semua menjadi bagian dari permainannya. Pak Dharma merasa bulu kuduknya meremang. Siapa yang dimaksud Ki Suryo? Apakah benar orang itu adalah seseorang yang dekat dengan mereka? Sebelum mereka pergi, Ki Suryo berkata dan memperingati mereka. Jika kalian ingin menghentikan teror ini, kalian harus bertindak cepat. Babi ngepet itu semakin kuat setiap malam, dan jika dibiarkan, akan ada korban. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menangkap orang yang mengendalikannya di saat mereka berubah. Tapi ingat, jangan pernah menatap matanya langsung. Malam itu Pak Dharma dan Seno pulang dengan pikiran yang semakin kalut. Siapa di antara mereka yang berkhianat? Waktu semakin menipis, dan babi ngepet bisa saja kembali kapan saja. Saat mereka tiba di desa, mereka melihat warga desa berkumpul di balai desa. Seseorang wanita tua berteriak histeris. Pak Harun ditemukan, tapi dia bukan lagi seperti manusia. Mereka berdua segera berlari ke arah kerumunan. Di sana di tanah berlumpur di dekat sawah, tergeletak tubuh Pak Harun. Wajahnya penuh luka, dan di sekelilingnya terdapat bekas cakaran, seperti bekas hewan buas. Namun yang paling mengejutkan, di lehernya tergantung sebuah kalung emas dengan simbol aneh. Simbol yang sama dengan yang mereka lihat di rumahnya. Semua mata kini tertuju pada Pak Dharma dan Seno. Apakah ini ulah babi ngepet? Atau ada yang lebih mengerikan lagi? Tubuh Pak Harun tergeletak kaku di tanah. Bekas cakaran di tubuhnya nampak mencurigakan, seolah-olah hewan buas yang menyerangnya. Namun ada sesuatu yang lebih janggal dari semua itu. Pak Dharma dan Seno berdiri di tepi kerumunan yang mulai panik. Wajah-wajah warga desa dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Pak Harun ditemukan dalam keadaan yang mengerikan. Pak Dharma dengan penuh kebingungan mendekati tubuh Pak Harun. Simbol di kalungnya yang berbentuk aneh mengingatkannya pada sesuatu yang pernah dia lihat di dalam buku mantra di rumah Pak Harun. Tapi siapa yang memberikan kalung itu kepada Pak Harun? Apakah dia benar-benar terlibat? Atau hanya korban dari permainan yang lebih besar? Seno yang masih syok dengan penemuan itu menarik nafas panjang. Kita tidak bisa tinggal diam lagi. Kita harus mencari tahu siapa sebenarnya ada di balik ini semua. Ki Suryo bilang orang itu dekat dengan kita. Pak Dharma memandang ke arah para warga desa yang ketakutan. Ketegangan di udara semakin terasa ketika tiba-tiba Bu Siti, istri Pak Dharma, muncul dari kerumunan dengan wajah penuh ketakutan. Dharma, kau harus pulang sekarang. Ada yang terjadi di rumah. Tanpa berpikir panjang, Pak Dharma berlari secepat mungkin menuju ke rumahnya, diikuti oleh Seno. Saat mereka tiba di rumah, pintu depan sudah terbuka lebar, dan di ruangan tengah terlihat Bu Siti berdiri gemetaran sambil memegang sebuah surat yang dia temukan di bawah pintu. Ada yang meninggalkannya di sini, kata Bu Siti dengan suara bergetar. Kau harus melihatnya, Dharma. Pak Dharma mengambil surat itu dengan tangan gemetar, membukanya dengan perlahan. Jika kau ingin mengetahui kebenaran, temui aku di hutan saat malam tiba,
Jangan bawa siapapun. Jika kau ingin selamat, kau akan tahu siapa sebenarnya yang terlibat. Malam itu dengan tekad yang kuat, Pak Dharma memutuskan untuk pergi ke hutan sendirian. Meskipun Seno menolak membiarkannya pergi, Pak Dharma merasa bahwa ini adalah hal yang harus dia lakukan. Dia tidak ingin melibatkan lebih banyak orang sebelum mengetahui kebenaran. Di tengah malam yang sunyi, hanya ditemani oleh cahaya bulan yang pucat, Pak Dharma menyusuri jalan setapak menuju hutan. Setelah berjalan cukup jauh, Pak Dharma tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana berdiri seseorang yang dia kenal dengan sangat baik, Bu Siti istrinya. "Siti, apa yang kau lakukan di sini?" Pak Dharma bertanya dengan bingung. Namun Bu Siti hanya tersenyum dingin, senyum yang belum pernah dilihat Pak Dharma sebelumnya. "Kau akhirnya sampai juga, Dharma." Pak Dharma menatap istrinya dengan kebingungan. Bu Siti melangkah mendekat. Tatapannya berubah menjadi lebih gelap. "Kau ingin tahu siapa yang mengendalikan babi ngepet, bukan? Selama ini kau mencurigai orang lain, tapi kau tidak pernah menduga bahwa orang itu lebih dekat denganmu. Sangat dekat." Pak Dharma terdiam. Tubuhnya membeku di tempat. "Tidak mungkin kau, Siti." Bu Siti mengangguk. Matanya menyala dengan kegilaan. "Selama ini aku yang melakukannya. Aku yang mengendalikan babi ngepet. Semua kekayaan yang hilang, semua ketakutan yang melanda desa ini, semua adalah bagian dari rencanaku. Kau tahu betapa sulitnya hidup dalam kemiskinan. Aku lelah hidup susah, jadi aku membuat kesepakatan." Pak Dharma terhuyung mundur. "Tapi kenapa? Kenapa harus seperti ini?" Bu Siti tersenyum pahit. "Karena aku ingin kita hidup lebih baik. Tapi setiap malam aku berubah. Semakin sulit untuk mengendalikan kekuatannya. Aku membutuhkan lebih banyak kekayaan, lebih banyak jiwa untuk dikorbankan. Pak Harun mencoba menghentikanku, tapi dia terlalu lemah. Sekarang kau harus memilih, Dharma. Jika kau tetap diam dan mendukungku, kita bisa hidup dalam kekayaan. Tapi jika kau menentangku, kau tahu apa yang akan terjadi." Pak Dharma merasa dirinya terperangkap dalam dilema yang mengerikan. Wanita yang dicintai, yang telah bersamanya bertahun-tahun, ternyata adalah dalang dari semua teror ini. Hatinya terbelah antara rasa cinta dan kewajiban untuk menyelamatkan desanya. Malam semakin larut, angin berhembus lebih kencang, dan suara geraman rendah terdengar dari hutan. Di balik pepohonan muncul sosok babi besar dengan mata merah menyala. Babi ngepet itu kini berdiri di samping Bu Siti. "Kau harus memilih sekarang, Dharma," kata Bu Siti dingin. Suaranya terdengar seperti ancaman. "Apakah kau berdiri di sampingku atau melawanku?" Pak Dharma dengan hati yang hancur dan pikiran kacau, tahu bahwa apapun yang dia putuskan akan mengubah hidupnya selamanya. Pak Dharma berdiri terpaku, dadanya sesak oleh perasaan yang berkecamuk. Sosok istrinya Bu Siti kini nampak begitu asing di depannya. "Apa yang terjadi denganmu, Siti? Apa yang membuatmu melakukan ini?" kata Pak Dharma dengan mata yang berkaca-kaca. Bu Siti menghela nafas panjang. Matanya nampak tenang namun dalam. "Aku lelah, Dharma. Lelah hidup dalam kemiskinan. Dan ketika aku menemukan cara untuk mengubah nasib kita, aku tidak bisa menolaknya. Aku membuat kesepakatan dengan kekuatan yang lebih besar.
Aku melakukan ini demi kita. Pak Dharma merasa hancur, tapi dia tidak bisa membiarkan teror ini terus berlanjut. Ini salah, Siti. Kau telah membuat rasa takut di desa kita, membahayakan nyawa orang-orang yang tak bersalah. Ini bukan cara untuk memperbaiki hidup. Bu Siti menatapnya tajam. Kau tidak mengerti, Dharma. Aku sudah terlalu jauh dalam permainan ini. Jika aku berhenti sekarang, mereka akan datang untukku. Aku akan kehilangan segalanya. Kekayaan, kekuatan, bahkan nyawaku. Kau tidak akan bisa menghentikan ini. Dengan nafas yang berat, Pak Dharma akhirnya berkata, "Maafkan aku, Siti. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Jika kau tidak berhenti sekarang, aku akan menghentikanmu." Mata Bu Siti menyipit, bibirnya menyunggingkan senyuman pahit. "Kalau begitu, kau telah memilih jalanmu sendiri, Dharma. Dan aku tidak akan ragu untuk melakukan apa yang perlu dilakukan." Tanpa peringatan, Bu Siti mengangkat tangannya, dan babi ngepet yang berdiri di sisinya melompat dengan gerakan cepat ke arah Pak Dharma. Geramannya menggema di seluruh hutan. Pak Dharma melompat mundur, menghindari serangan babi besar itu dengan susah payah. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia tahu bahwa ini bukanlah pertarungan biasa. Namun tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Seno muncul dari balik pepohonan, berlari dengan membawa bambu runcing di tangannya. "Dharma!" teriak Seno. "Aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi ini sendirian." Pak Dharma terkejut melihat Seno, tapi dia juga merasa lega. "Seno, kita harus menangkap babi ngepet ini sebelum semuanya terlambat." Bersama-sama mereka melawan babi besar itu. Namun babi ngepet itu terlalu cepat. Setiap kali mereka mendekat, babi itu selalu berhasil menghindar, menyerang balik dengan cakar tajamnya. Di tengah kekacauan itu, Bu Siti tertawa dingin. "Kalian berdua tidak akan bisa menang melawan kekuatan ini. Ini adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada kalian." Pak Dharma yang terluka akibat serangan babi ngepet menyadari bahwa mereka tidak bisa menang hanya dengan kekuatan fisik. Teringat pada kata-kata Ki Suryo, dia tahu ada satu cara terakhir untuk menghentikan ini. Mereka harus menghancurkan sumber kekuatannya. "Seno, kita harus menghancurkan kalung itu," teriak Pak Dharma sambil menunjuk kalung di leher Bu Siti. "Itu sumber kekuatannya." Seno segera mengerti, dan bersama-sama mereka mencoba mendekati Bu Siti. Namun setiap kali mereka mendekat, babi ngepet itu selalu menghalangi jalan mereka dengan serangan brutalnya. Situasi semakin genting, dan Pak Dharma merasa putus asa. Namun tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Pak Dharma. Dia ingat peringatan terakhir dari Ki Suryo, jangan pernah menatap mata babi ngepet. Tapi sekarang, mungkin itulah satu-satunya cara untuk melemahkan makhluk itu. Dengan nekat Pak Dharma melangkah maju dan menatap langsung ke mata merah babi besar itu. Saat mata mereka bertemu, tubuhnya terasa kaku, seolah-olah kekuatan gaib sedang mencoba menguasainya. Namun dengan segala tekad yang tersisa, Pak Dharma memaksa dirinya untuk bertahan. Dan pada saat itu, babi itu nampak ragu. Di saat babi itu melemah, Seno mengambil kesempatan itu. Dengan satu gerakan cepat, dia melompat ke arah Bu Siti dan meraih kalung di lehernya. Bu Siti mencoba melawan, tetapi Seno lebih cepat. Dengan satu tarikan yang kuat,
kalung itu putus dan terlempar ke tanah. Tiba-tiba babi ngepet mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Tubuhnya bergetar hebat, dan dalam sekejap makhluk itu lenyap. Bu Siti jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri. Pak Dharma dan Seno terengah-engah. Tubuh mereka penuh luka dan kelelahan. Mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Tetapi untuk saat ini, babi ngepet telah dikalahkan. Pak Dharma berlutut di samping Bu Siti, memegang tangannya yang dingin. "Maafkan aku, Siti," bisiknya dengan suara penuh haru. "Aku hanya ingin kau kembali." Malam itu berakhir dengan keheningan yang menyesakan, dan misteri tentang babi ngepet telah terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.